lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcast gua, Bocah Dangkalan alias Dahlan bukan Dilan. Selamat malam semuanya. Salam hangat secangkir kopi. Semoga kita semua selalu dalam keberkahan rezeki. Alhamdulillah kali ini kita diberi kesempatan sama beliau Kang Yus karena udah mau menyempatkan waktunya dan kita kali ini balik lagi pada Padepokan Kang Yus yang kemarin Kemarin kita udah ya berbincang-bincang kurang lebihnya, kurang banyaknya dengan beliau juga, salah satu muridnya itu Bang Dindin, pemuda berpeci dan saking sibuknya beliau, Kang Yus, kita bener-bener, "Udah lu hari ini datang." Wih, dengan senang hati kita harus datang hari ini. Oh ya guys, jangan lupa, untuk di-subscribe, like, dan komen, yaitu Padepokan Kang Yus, karena beliau juga udah bikin khusus Padepokan Kang Yus. Nama channelnya Padepokan Kang Yus. Thank you guys. Oke, sekarang kita ketemu sama beliau yang kemarin kita tunggu-tunggu dan semua pasti penasaran banget siapa sih sebetulnya Kang Yus. Dan kali ini alhamdulillah beliau menyempatkan waktunya yang kayak tadi gue bilang tadi, sangat sibuk, super sibuk dan banyak pasiennya. Pelatih juga. Wah, pokoknya luar biasa beliau nih. Langsung aja kita sapa. Assalamualaikum Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ntar dulu nih. Sebetulnya kita manggil apa nih? Om kah? Guru kah? Abang kah? Bapak kah? Bukan apa-apa kalau salah sebut ngeri patah di leher ya kan? Ya kan jangan sampai kayak gitu. Karena beliau adalah ahli terapis iman ya, ahli patah tulang juga, ahli bela diri juga dan beliau juga memang bahasanya sangat-sangat dibutuhkan sama banyak orang juga dengan ya pasti semua yang lain juga baru tahu dengan kemampuan beliau. Om, apa guru, apa abang saya manggil? Kalau biar lebih dekat, Mm-mm. kan kalau saya mah biasa dipanggil Kang Ius ya, Dipanggil Kang Kang Ius. Ius. Kalau dipanggil Kang Ius. Cuma kalau orang-orang yang dekat Hah? sama saya biasanya memang manggil kalau abang ya Om. Tapi kalau ketuaan banget ya. Jadi lebih enaknya kalau saya karena basicnya dasarnya memang turunan Jawa, Ah, biasa dipanggil Mas Ius. oh Mas Iya. Yus. Kalau dipanggil sama perempuan yang lebih dekat, Mas Iya, Ius. Mas Yus. Nah, nah lu nih, yang di belakang layar udah ketawa aja nih, Bang Bangsat pada lu ya. Kira mau ketemu guru besar lu diam aja lu. Jadi apa nih, Kang Ius, Mas Ius, apa guru nih? Yang enaknya orang ngomong aja. Ya. Kalau saya mah gitu aja. Yang Oke. enaknya aja nih. Bocah Hmm. dangkalan bilangnya apa nih enaknya? Heeh, Kang heeh. Ius. Ya monggo. Oke. Hmm. Kalau gitu kita panggil Kang Yus. Nah, Kang Yus, Hmm. kita kemarin udah podcast sama salah satu murid Kang Yus. Hmm. Yang itu namanya Bang Didin. Oh iya iya. Kemarin kita juga bikin seriesnya juga pemuda berpeci dengan ya beliau itu terapis kunci. Karena yang kita dengar di sini selain ada bela diri dan memang ada terapi ya terapi-terapi kayak seperti macam pijat, patah tulang, Iya. seperti cimandi lainnya gitu Kang Yus. Nah, sebelum kita ke situ Kang Yus, bagaimana bisa Kang Padepokan Kang Yus ini bisa berdiri dan dari kapan? Ini banyak yang orang nggak tahu sebetulnya Kang Yus. Jadi pengen tahu sejarahnya dulu nih. Iya dong, pengen tahu nih Kang Yus. Kalau bicara sejarah, mungkin awal berdirinya nih Padepokan. Padepokannya nih ya, bukan sama bangunan di depan ini, Padepokan yang di belakang. Itu tepatnya itu tanggal 16 September 16 September 2009. 2009. 2009 berapa lama tuh guys? Jangan coba hitung. Hitung. Takut. Sialan emang lu pada. Jadi 2009 Iya. sampai sekarang Kang Yus 2022. Itu atas dasaran niatan apa Kang Yus mendirikan Padepokan dan bagaimana sejarah? Sejarah sebenarnya simple Mhm, tapi terenyuh banget gitu ya di hati. mhm, Karena yang pertama sejarahnya itu kita
kita ini, saya sendiri pribadi Hah? berangkat dari hobi. Dari Silat hobi. silat ini, pencak Heeh. silat khususnya Pajajaran Cimande, Hah? berangkatnya hobi. Berangkatnya hobi. Dari hobi timbul nih rasa cinta. Nah, Terhadap silat. setelah rasa cinta Mm-mm. timbul rasa apa? Ingin memiliki. Memiliki apa nih Ini maksudnya nih? padepokan. Oh, tempat latihan gitu Nah, maksudnya. gitu. Jadi Mm. punya duit yang pertama gak ada yang lain. Padepokan dulu. Udah, itu doang. Karena yang pertama yang perlu teman-teman ketahui, padepokan ini awal mulanya memang guru besar kita, Haji Tubagus Muhammad Jamari almarhum. Guru besar Haji Tubagus Muhammad Jamar yang kemarin diceritakan ya guys. Ini permintaannya beliau awal. Hmm? Beliau pengen banget punya padepokan silat sendiri gitu. Heeh. Nah, berhubung kehendak Allah beda, ya kan? Allah ambil beliau karena cintanya Allah sama beliau, Heeh. Allah ambil, Allah angkat. Nah, kemudian entah berjalannya waktu karomahnya mungkin turun ke kami ya, Dok. Anak-anak muridnya salah satunya mungkin saya. Heeh. Dan dapat wasilah nih, ya, Heeh. perantaranya dari orang-orang yang terdekat saya, Heeh. dari pekerjaan saya gitu kan. Heeh. Ini terpanggil rasa ingin kuat untuk membangun padepokan ini, untuk ajang buat silaturahmi yang utama, ya, untuk kumpul para pelaku-pelaku seni khususnya di pencak silat. Heeh. Jadi itu guys, terenyuh hati, luar biasa nggak? Jadi memang harus dipatut contoh. Memang beliau sebagai guru besar dengan niatan yang luar biasa, beliau membangun padepokan. Dan sejarah, pernah nggak sih kalau dari sejarahnya Kang ini, beliau guru besar mampir ke padepokan? Apa sebelum terjadi padepokan terdiri padepokan ini beliau sudah tiada atau begitu? Ya. 2009 itu kebetulan memang almarhum guru besar kita meninggal. Guru besar kita meninggal. Pas 2009. 2009. Nggak lama dari guru besar meninggal, Heeh. itu langsung saya kuat banget ingin membangun ini pada. Oh, Gitu. Kebetulan memang pas banget rezekinya itu ada. Jadi bukan rumah dulu yang saya bangun. Jadi saya diem-diem nih, nggak ngomong sama istri, nggak ngomong sama orang tua. Tapi orang tua saya bilang, Bu, tanah yang di Citayam atau Sesar Pasir mau Yus bayarin. Oh, kamu mau bangun di sana rumah? Enggak, tapi mau bikin padepokan. Kita doain aja. Buat tempat kumpul keluarga besar sama para pelaku seni di pencak silat. Oh, jadi gitu ya. Dan alhamdulillah mungkin dengan karomahnya guru tersebut ya Kang. Dan bahasanya sampai sampai seberapa jauh Kang Yus ini melangkah dengan sejarahnya padepokan dan berdiri sampai sekarang gitu. Prosesnya kan pasti banyak nih rintangan yang, ya mohon maaf ya guys, masalahnya kan 2009 itu kan namanya silat itu kan identik dengan, ya tahu sendirilah, dengan kekerasan segala macam. Dalam proses seperti itu dengan mendirikan padepokan. Karena ini kan lingkungan ya guys. Lingkungan itu kan ya kita tahu sendirilah, nama lingkungan keramaian identik. Gimana tuh Kang dengan lingkungan dan menurut teman-teman Akang sendiri? Ya, yang perlu diketahui sama teman-teman, nah, bocah dangkalan di padepokan ini khususnya itu mungkin jarang banget orang yang punya inisiatif untuk membangun tempat, terutama mungkin orang-orang yang bisa dikategorikan masih muda lah kayak saya, masih imut, manis lah. Tadu nih, kita masih imut. Umurnya berapa Kang? Nah, Umurnya? kira-kira berapa? Ayo kira-kira berapa? Menurut lu yang belakang berapa? Jangan Kira-kira ketawa aja berapa lu. nih? Berapa Kang kira-kira? Insya Allah ya, kalau masih dikasih umur panjang. Amin amin. Sekarang ini besok mau akan 42 tahun. Masya Allah. Insya 42 Allah. tahun. Doain Baby aja face. biar sehat terus. Kalau berani pegang, ayo. Siap-siap aja patah. 42 tahun. Dan perkembangan dengan yang alhamdulillah saya lihat Kang, luar biasa. Berapa meter Kang dari depan ini sampai ke belakang? Alhamdulillah mungkin dari sedikit kita syukurin. Heeh. Karena mungkin ini janji Allah ya. Lain zakartum la asinatum wala in kafartum inna azabna. Syukurlah kamu kan apa yang sudah Allah berikan. Kalau udah Allah berikan, kita udah syukurin,
janji Allah apa? Akan aku tambah. Nah, di situ karena Hmm. saya baca dari situ, saya tagih janjinya Allah. Oh gitu. Gimana Hmm. tuh Kang? Dengan yang pertama, bersyukur itu bukan dalam kategori syukur. Syukur. Tadi syukur yang mana nih? Alhamdulillah, Ah, bukan dalam segi secara lafaz, ah, tapi kita masuk kategorikan secara makrifat,nya. Ilmu makrifat itu ah. apa? Kita harus selalu mengingat dalam hati, di hati itu selalu ada Allah. Yang 5 waktu nggak boleh ditinggal. 5 waktu guys. Yang 5 waktu nggak boleh ditinggal. Tuh untuk menunjukkan rasa syukur. Begitu. Makanya dari situ saya syukurin. Bangunannya pun ini dari di Ah, belakang sampai ke depan yang tadinya hanya 200 meter hmm. itu lahan bangunan padepokannya. Sekarang alhamdulillah ke depan ini sudah hampir 162 1000 1062 meter. 1062 meter. Dari 200 guys. Dari rasa syukur yang ditanemin, bersyukur terus dan alhamdulillah luar biasa sampai 1062 meter. Menurut lingkungan Kang Yus, pasti kan ada tetangga dong, ya kan? Bagaimana itu menurut lingkungan? Wow, ini kayaknya yang paling menarik ini. Iya aja. Jadi yang perlu teman-teman podcast tahu, Heeh. tempat ini tempatnya para begal. Taruh nih, tempatnya para begal. Tempatnya para Ini begal. harus ditit gitu apa enggak gimana nih? Enggak perlu ya. Tempatnya para begal. Itu gimana Kang? Kenapa dibilang tempat para begal? Di sini itu tempat jualnya motor-motor hasil Suriah, Spanyol lah gitu ya. Heeh. Itu nanti dipretelin dijual lagi di sini. Di daerah khusus Padepokan. Nah, kemudian kejawaraannya masih kuat. Dan kalau bicara ada satu perguruan atau padepokan yang berdiri di sini, itu identik dengan mistik. Nah, taruh nih. Taruh guys. Identik dengan mistik. Santet apa gimana tuh Kang Yus? Jadi tahunya kalau ada orang pakaian hitam-hitam, Heeh. berarti kan silat. Heeh. Silat itu identik dengan mistik. Tahunya apa? Iya, ilmu kebal. Wih, Jadi identiknya nggak ada pernah ada yang positif. Identik selalu yang negatif. negatif terus tuh. Itu Nah, menurut lingkungan ya. Iya, Heeh. itu kita tepis semua. Semenjak kita bangun ini Padepokan 2009 sesuai dengan konteks konsepnya kita di sini itu siar Islam melalui budaya dan pengobatan. Siar Islam melalui budaya dan pengobatan. Not Kang Yus. Boleh tuh dicatat guys. Lanjut Kang Yus. Itu dengan konsepnya kita itu. Kemudian kita amalkan. Kita sosialisasikan ke masyarakat. Dengan apa nih? Kita buat kegiatan-kegiatan Islam. Contoh maulid. Tiap tahun tuh di sini ya. Kita adakan di sini. Kita undang lingkungan, aparat-aparat, para alim ulama, habaib, kita undang. Kemudian Idul Adha sama. Kebetulan memang di sini kaum bisa dibilang kategori kalangan menengah ke bawah. Banget. Di daerah sini ya. Jadi ada menengah ke bawah banget. Banget. Jadi memang ini tempat banget gitu kalau untuk kita menyalurkan bagus banget. Nah, perjalanan dari situ alhamdulillah sedikit demi sedikit kita gratisin. Ya, karena dulu saya pernah kebingungan. Yang latihan di sini orang-orang jauh. Dari Cinere, Cilodong, ya kan? Orang lingkungan di sini kita udah gratisin nggak mau. Kenapa gitu? Sampai saya waktu itu sempat konsultasi sama guru. Pak Haji, saya bingung ya, saya bingung bikin padepokan. Sudah berjalan 4 tahun itu orang lingkungan gak ada yang mau ikut. Kenapa? Beliau jawabnya apa? Yus, yang kamu pelajarin itu ilmu baik. Ilmu baik itu memfilosofikan dengan apa? Cahaya terang. Oh gitu. Cahaya yang terang. Kalau dekat menyilaukan, kalau jauh menerangi. Kalau dekat menerangkan, kalau jauh kalau dekat menyilaukan, kalau jauh menerangkan. Berarti nggak kelihatan ya bahasanya gitu ya Kang? Saking deketnya, karena ini cahayanya terang banget, nggak bisa kelihatan karena deket banget ya. Tapi kalau jauh, malah bisa menerangkan. Ya kan kayak jalan-jalanan lampu-lampu PJU, penerangan jalan umum gitu kan. Kalau jauh dia malah menerangkan. Ya semakin menyebar lah bahasanya gitu. Artinya apa? Nggak kelihatan kalau orang-orang dekat, nggak kecium orang-orang dekat. Gitu. Tapi kalau orang-orang jauh malah, oh iya kedengeran suara.
nama besar kita kan begitu. Sedangkan di lingkungan sendiri oh, udah. Sampai bingung kalau di sini banyak parkiran mobil, Heeh, datang mobil, heeh. lingkungan juga bingung katanya. Itu yang ke warung, pasien-pasien kita pada ke warung beli rokok. Hah? Itu kan nanyain yang punya warung itu ngapain ke situ. Oh saya berobat. Oh, saking nggak taunya, Iya, saking nggak tahu. Saya berobat gitu. Lewat Kang Ius wastilahnya. heeh, heeh. Ya karena memang kita nggak pasang pelang di sini. Kan Hmm. begitu. Karena memang ini udah sambung lidah dari guru, nggak Hmm. boleh pasang pelang. Jadi kita di sini patokan kita itu jadikan ladang ibadah. Setiap kita melangkah dalam bersiar agama, jangan pernah ini jadi patokan dengan uang. Oh, jadi memang bahwasana apa yang Kang Yus lakukan ini memang didasari dengan ibadah gitu. Ibadah, Dan tidak pernah mematok dengan nilai rupiah. betul. Dikasih, Terima, terima, nggak dikasih. nggak dikasih. Gebukin apa gimana? Nah kan kita nggak tahu guys, namanya manusia kan. Itu gimana Kang? Kalau Ya. nggak dikasih gimana? Makanya kan kalau kita bisa lihat dari Heeh. pasien itu kita bisa lihat. Yang pertama, Heeh. dengan pasien itu datang, itu sudah ada satu keyakinan, satu kepercayaan kalau wasilah kesembuhan penyakit itu Hah? akan disembuhkan lewat kita. Kita itu tangan-tangannya Allah. Gitu. Oh gitu. Nah, itu yang pertama, Ah. dengan dia datang. Hmm. Ya. Hah? Kita memang dari awal itu memang sudah ada. Di sini ada akidah, artinya ada iman Heeh. karena Allah, bukan karena saya sembuhnya, kan begitu. Oh gitu. Nah, makanya ketika orang itu datang, Hah? yang pertama kita tanya bukan duitnya, punya duit berapa, tapi yang saya tanya mau apa. Ketika orang datang ke Padepokan, Mau ditanya apa? mau apa gitu. Iya. Oh ternyata kalau patah, real patah. Real patah. Yang pertama harus dibantu, ditolong. Jangan tanya punya Ada 20.000 tolongin apa? Oh ribet juga ya kan kayak gitu. Ya? Begitu pula sama. Justru kalau mungkin kita bahasanya guru itu jangan diterima kalau perlu bahasanya begitu. Cuma kalau saya konsultasi lagi ke kiai, ya, waktu saya beliau jawabnya apa? Terima. Sekalipun itu orang susah, dia ngasih itu satu bentuk terima kasih. Terima, kemudian apa? Jadikan doa buat dia, kembalikan ya Allah, berikan keberkahan. Dia makin banyak. Jadi doa dengan dia ngasih. Jadi ya, sedekah jariyah. Begitu. Oh jadi Nah. begitu guys. Jadi lingkungan sekitar pun nggak tahu ada apa sih di Padepokan Kang Yus. Dan dengan semakin lama seiring berjalan waktu dan sekarang nih lingkungan sudah mulai berarti Kang ya. Sudah mulai mengetahui untuk apa sih Padepokan. Misalnya kayak gitu kan Kang. Dan ada nggak nih Kang? Kalau khusus biasanya nih Kang, kalau orang-orang sekitar ada aja nih yang kecelakaan ke sini atau kemana nih? Karena kadang kan kita nggak tahu gengsi kah? Ayo kita kan nggak tahu Kang. Ada nggak Kang orang-orang sekitar sini yang langsung datang, Kang Yus tolongin gimana ini? Nah kan kita nggak tahu Kang. Gimana tuh Kang? Ada nggak satu cerita yang benar-benar lucu buat warga sini? Banyak sebenarnya. Satu aja. Kalau yang satu sederhana, malah yang paling lucu lagi, yang paling uniknya, Heeh. itu RW-nya langsung. RW-nya, RW-nya kebetulan lagi ada kegiatan pertandingan tarkam antar kampung Heeh, heeh. bola. Tapi, RW-nya nih. tapi aparat lingkungannya wajib ikut. Oh gitu. Iya, RT RW wajib ikut. Ya karena mungkin udah faktor U juga kan, nggak pernah olahraga, nggak pernah pemanasan dulu, langsung main. Engkelnya dislokasi, bergeser. Langsung mulai berbondong-bondong tuh naik motor ditigain. Bawa ke Padepokan. Iya. Oh. Makanya kalau saya kan ya gimana ya, kalau ngeliatin ya begitu, tolongin dah Kang. Ngeliatin kok masih utuh. Kalau masih utuh kagak seret kagak resep. Ntar dulu nih. Masih utuh nggak seru, gimana ceritanya ini? Aduh. Oke, berarti sekarang dengan prosesnya Padepokan dari 2009 ya Kang ya, dan sampai sekarang berjalan yang tadinya itu Padepokan dulu tuh sudah jadi dengan gaya bangunan seperti ini atau hanya ya maaf ya Kang, kita lihat dulu tuh kan bahasanya kalau lihat Padepokan di luar pasti itu bambu, hanya kayu. Ya. Apakah dulu seperti itu Kang? Enggak. Dari awal saya udah planning ke depan itu untuk jangka panjang.
bukan jangka pendek. Oh gitu. Jadi dari awal pun kebetulan dulu saya megang uang 40 juta. 2009 itu megang 40 juta. Saya bingung mau apain ini kan. Langsung kepikiran tanya tanahnya orang tua saya di mana yang paling besar. Kebetulan ada di sini. Langsung saya garap bawa adik-adik ke perguruan kan buat bantai pohon-pohonnya. Baru kelihatan. Nah, udah langsung saya beliin pasir 2 truk. Udah bawa lagi pasukan yang lain. Saya cuma panggil tukang satu. Ya kan buat masang-masang besinya tuh kan. Sisanya kita tuh gotong royong. Biar ada nilai sejarahnya di situ. Kalau apa-apa nyuruh orang nggak ada sejarahnya di situ. Bayar kelar Iya. gitu dong ya. Jadi itu kalau ngelihat nih teman-teman di belakang, Padepokan itu berdiri murni tangan kita gitu. Murni tangan-tangan kita semua. Oh, iya, sampai naikin bata pada mencong-mencong. Diketawain sama orang kampung. Diketawain sama orang kampung. Bang, itu tembok pada nyungsang. Tembok pada nyungsang. Aduh, oke guys, tahu guys. Kayak ini kita alhamdulillah pas sekarang kita udah punya, kalau orang bahasa kerennya wetness ya kan. Di Bocah Dangkalan sekarang dari tadi kita ngobrol aus kan, sekarang kita panggil Andri. Tolongin Andri. Kopi sama air putih anget kalau bisa. Nanti bakalan kita kenalin. Ini Andri. Kopinya bikin tenang kita. Antara tidur sama nggak tidur itu sama. Ini namanya Bang Andri nih. Namanya Bang Andri Kang Yus. Mungkin film Doraemon terinspirasi dengan ini kali ya. Siapa nih? Giant. Rada mirip sama Giant. Makasih Bang Andri, jangan lupa digoyang ya. Iyalah. Alhamdulillah nih Kang. Sedikit penjelasan Padepokan kita semua dari 2009 Kang Yus dirikan sampai bangunan bersama teman-teman dibangun sampai pada nyungsang. Itu Kang benar. Iya. Sampai jadi sekarang dari 200 sampai 1062. Wah, luar biasa. Dan ini memang harus kita contoh. Oke, nanti kita bakalan, betulnya Kang masih banyak pertanyaan yang saya tanya lagi karena memang harus ada minum dulu dong Kang. Oke. Jangan ngomong dulu ya. Siap. Awal itu saya punya keinginan dari 5 aspek yang ada di Padepokan kami. Ya. Itu salah satunya, aspek yang pertama itu mental.